Walikulli ummatin ja'alna masaka. Nasaka yang suku asal artinya menyembelih, Pak. Asal artinya menyembelih. Lalu nanti dalam pengertian yang lebih lebar menjadi ibadah-ibadah yang betul-betul diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita dalam iftitah ya, salah satu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, seluruh ibadah-ibadahku sebetulnya Pak secara khusus adalah ibadah-ibadah sembelihan. Dengan kata-kata walikulli ummatin ja'alna mansakan, berarti dari dulu juga yang namanya ibadah sembelihan ada. Sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi sampai generasi terakhir, generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya sembelihan bagi kita tidak sederhana, karena itu adalah akidah kita. Makanya saya kasih judul di sini, kurban dalam akidah dan syariah. Itu kita, Pak. Kita itu harus begitu. Kurban itu bagi kita adalah perwujudan di antara perwujudan dari akidah kita. Matak tong sok dianggap enteng. Tunjukkan kemampuan kita dalam berkurban itu ditunjukkan, Pak. Bisa dipahami ya? Kemampuan kita seperti apa, perlihatkan dalam kurban kita, karena bagi kita adalah sama dengan perwujudan dari akidah kita. Itu walikulli ummatin ja'alna mansakan. Kalau bisa beli yang gemuk, jangan yang kurus. Kalau bisa dan mampu beli yang besar, ya jangan pilih-pilih yang kecil-kecil gitu, Pak. Kenapa? Karena itu mau tidak mau bagi kita adalah lambang dan perwujudan dari ketakwaan kita. Liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang. Kan ada istilahnya kalau dalam bahasa saya itu sebab akibat atau kausalitas Allah Subhanahu wa taala. Kan secara umum begini, Pak. Mengapa pohon-pohon masih tumbuh, masih bisa dipanen? Mau sayuran, mau biji-bijian, mau buah-buahan, mau naon bebetian teh bahasa Indonesia teh? Lah, umbi-umbian. Tapi jumlah jamleh yang namanya tumbuh-tumbuhan di dunia ini hanya 2 macam. Kata Quran hanya 2 macam. Jannatin ma'rusat wa ghairu ma'rusat. Hanya 2 macam. Apa yang ma'rusat? Yang merambat. Apa ghairu ma'rusat? Yang tidak merambat. Coba, tumbuhan dan pohon apa yang keluar dari ini, Pak? Ada yang tumbuhnya dengan merambat, ada yang tumbuhnya tidak merambat. Segitu. Baik yang merambat maupun yang tidak merambat tetap wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisab. Secara umum dulu, Pak ya. Sebab kalau secara khusus ya zakat mah lega, Pak, luas. Kalau masih berbuah, masih bisa dipanen, berarti masih ada yang berhak memakannya. Di antaranya siapa? Binatang-binatang. Bisa dipahami, Bu? Sehingga kita menyebutnya semacam ekosistem. Mengapa ekosistem ini masih berjalan? Bukan semata-mata hanya karena masih ada manusia, tapi masih ada yang memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang umroh, masih ada yang haji. Ini ada hadisnya, Pak. Masih ada yang umroh. Oh, sekarang belum bisa umroh, belum bisa haji. Tenang. Ini sudah lebih dari ke-40 kali selama sejarah yang nama haji umroh tidak bisa haji. Sudah ke-40 kali, Pak, bukan kakara ayeuna. Makanya jangan terus bikin isu-isu tentang seolah-olah hanya Indonesia yang dihalangi haji. Tanu garelo.
Lihat, bukan cuma Indonesia Pak yang tidak haji sekarang kan. Ya tapi anu bisa mana anu bisa itu Pak. Da Arab teh memang tidak takut Covid Pak. Ini kan masalahnya Covid. Terserah isu-isu yang lainnya. Itulah ya, jangan sampai kita disibukkan dengan yang tidak jelas siapa yang bertanggung. Intinya Pak, berita berseliweran justru diserahkan kepada kita semua. Masa sampai hari ini kita tidak punya saringan? Bisa dipaham ya? Yang paling dikhawatirkan dari umat Islam adalah berita sedemikian berseliweran, kemudian daya saring kita terhadap berita itu lemah, akhirnya nanti kita bisa menyukai dan membenci tanpa data yang sesungguhnya. Bisa dipaham Bapak Ibu? Wa ilahukum ilahu wahid. Ini dia akidahnya, bahwa ketika kita menyembelih bagi kita itu adalah ilahun wahid. Itu sebabnya kambing-kambing masih beranak pinak, pohon-pohon masih tumbuh sehingga manusia bisa menikmati baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewanan. Karena apa? Karena masih ada orang yang memahaesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham Pak? Kalau di dunia ini sudah habis orang-orang yang beriman dan memahaesakan Allah, gak ada hak dunia ini untuk ada. Karena kafirin, munafikin kafirin tidak ada hak terhadap dunia ini. Mereka cuma ikut numpang. Silahkan. Bisa dipaham ya? Silahkan. Mereka itu penumpang. Sebab yang paling berhak untuk berada di dunia ini hanyalah orang-orang yang menaati Allah sebagai Rabbul Alamin. Tos, pekwai nararumpang tadinya. Ya kan? Gening cenah, gening anu, gitu kan? Innama numli lahum liyajadadu isman. Kata Allah, kami beri mereka waktu, kami beri mereka tempo, supaya apa? Karena enggak nurut saja, berarti tidak bertambah bagi mereka kecuali hanya dosa dan untuk makin dalam nanti di neraka jahanam. Sekali lagi Bapak Ibu, makanya saya tidak termasuk kaget-kaget, takut-takut amat ketika ada ustaz menerangkan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Itu dari dulu ngomong begitu. Sampai hari ini belum kiamat-kiamat, jadi sudah dekat nanti kumaha Pak. Bisa dipaham ya? Tenang-tenang saja, yang penting kita harus semakin soleh. Ke netong siun. Kenapa? Toh kiamat tidak akan terjadi selama ada orang yang tenang we. Ayeuna masih kan di masjid masih banyak yang berjamaah, di masjid-masjid, di aula, di mana-mana masih banyak yang majlis taklim. Semua mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Tenang, tong sieun ku kiamat. Kemudian allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum. Kalau Bapak Ibu sudah sering kurban, mentalitas untuk berhadapan dengan masalah harus lebih kuat Pak. Bisa dipaham Bapak Ibu? Mentalitas kita untuk menghadapi permasalahan itu harus meningkat dan lebih kuat. Kenapa? Menunjukkan kita bisa berkurban, yang lain tidak mampu berkurban. Berarti banyak orang yang kemampuannya di bawah kita. Itu harus jadi pelajaran. Walhasil kita harus melihat apabila orang berhadapan dengan masalah dan kita berhadapan dengan masalah terus masuk ke pikiran kita mengganggu, kembalikan kepada masa orang yang di bawah kita kuat. Kok kita tidak kuat? Kalau orang lain kuat, berarti saya harus lebih kuat. Itu diantaranya mengapa kita harus tunjukkan bahwa kurban kita ini terbaik. Modal Pak. Jadi kurban kita adalah modal supaya kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati, dan juga mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu secara akidah hakikinya. Setiap kali kita menyembelih disebutlah secara umum kurban. Apa kurban? Makin dekat kepada, kan kurban Pak, kurban teh artinya qaruba yakrobu kurbanan, berarti setiap kali kurban kita harus makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, oh berarti kurban Anda mah cuma mengalir darah dibagi daging selesai. Padahal dasar dari semua itu adalah akidah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
tidak akan sampai, alias Allah tidak butuh darahnya, dagingnya maupun darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, selalu kembali kepada saum la'allakum tattaqun. Sekarang kurban, walakin yanaluhu, jadi kurban ya, ini secara umum saja dulu, nanti karena ada rinciannya. Kurban ini adalah tujuannya sama, padahal Allah tidak akan melihat kamu itu dari bentuknya, tidak akan melihat kamu, mengutamakan kamu, mengistimewakan kamu, menyayangi kamu karena tinggi dan pendeknya, karena warna kulit hitam, legam, coklat, putih, kuning dan sebagainya. Tetapi Allah hanya akan mengistimewakan dan memperhatikan atas dasar ketakwaan masing-masing. Aya kekahan apa tah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi akan sampai kepada Allah hanya ketakwaan. Balik deui paheung ngarah kabita we urang teh, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Beri, bapak ada, istri bapak ada, anak bapak ada, adik bapak ada, ibu bapak menjadi rombongan yang saling berpegangan tangan untuk menuju pintu surga. Cek Nabi itu kadiu. Itu Pak, mengapa kita hidup ya Pak ya, dan mengapa kita sampai hari ini masih diberi waktu dan umur supaya tercapai cita-cita untuk meraih hak surga kita. Ngabring, ngalet, ngengkoy, ngabandal. Ta lah. Aduh, ya Pak ya. Juga atuh orangnya banyak. Karena Bapak Ibu di sini secara umum termasuk mujahid. Ditinggalkan acara yang lain untuk bisa bertemu dengan ikhwan. Kalau bertemu dengan ikhwan Pak, assalamualaikum, kan nikmat Pak. Ibadah itu juga Pak. Langkahnya sudah ibadah, niatnya sudah ibadah, duduknya ibadah, apalagi istimewa ibadah juga. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita ini saat ini sedang menjadi jamaah yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kan ada sebegitu ya, sampai nanti bubar. Setelah bubar terserah Anda acara apa ya itu. Kemudian An Ibni Umar qala aqama Rasulullah SAW, Rasulullah menetap di Madinah berapa? Aqama Rasulullah SAW bil Madinah asyra sinin, 10 tahun. Secara umum disebut 10 tahun. Kalau kita menyebutnya 11, berarti ada 11 kurang 1. Ada kemungkinan yang satu itu adalah belum turun syariat kurban. Bisa dipahami ya? Sehingga 10 tahun tersisa plus yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, kalau dijumlah dengan itu berarti yang disebut dengan hadiyu. Hadiyu adalah sembelihan yang dibawa oleh Rasulullah untuk memenuhi syarat sahnya haji beliau. Sehingga nanti ada bedanya antara udhiyah dengan hadiyu. Hadiyu kaitannya dengan haji, kalau udhiyah kita yang tidak berhaji. Gitu. 10 Pak. Ini memang hadis ini ada masalah Pak. Ini ada masalah, ada kelemahan. Tetapi mau saya dhaifkan, ternyata secara makna bisa diterima. Bisa dipahami ya? Ini secara sanad ada masalah, tetapi secara makna memang tidak diriwayatkan Rasulullah pernah melewatkan momentum kurban. Bisa dipahami Bapak Ibu? Rasulullah tidak pernah diriwayatkan beliau melewatkan momentum kurban. Walhasil kesimpulannya memang Rasulullah sejak disyariatkan selalu berkurban dan tidak pernah tidak berkurban. Itulah apa hebatnya teh. Kadang-kadang susah sekali, matematis, ekonomis gitu ya, sangat susah untuk dicerna oleh kita. Rasulullah sering, Aisyah ada apa? Ummu Salamah ada apa? Enggak ada. Ya udah kalau begitu saya saum saja. Bapak Ibu pernah begitu? Kapina doa pan, geus teh manis, geus kopi, geus kue, geus lepet, geus uras. Komo santri-santri gumuruh mah Pak.
Isuk-isuk sarapan teh gehu 2, bala-bala 2, tambah weh leupet jeung kupat. Jam 7 nepi ka jam 7:30. Tapi santri mah kuat, Pak. Kuat. Begitu nanti 7:30 wareg tah. Itu bisa bertahan untuk tidak lapar sampai jam 9. Jam 8 ada gede deh ya juga tadi. Itu kenapa demikian? Karena mereka murid-murid saya. Gitu ya. Alhamdulillah Ustaz mah gemuweul. Cek batur mah ningali Ustadoan mah tuang naon terus wae. Nyaeta bingung, Pak. Istri saya enggak pernah nanya apa yang suka, enggak pernah. Naon sababna? Lol habak gitu, Pak. Nah, ngeunah we rasana teh. Aduh, mata kese eureun teh, Pak. Keun wae daripada sagala teu ngeunahnya banyak. Memang bahaya duanana ge, Pak. Sagala teu ngeunah bahaya, sagala ngeunah oge sama bahaya. Mentak kudu aya nu nginget hop. Kudu aya nu ngareunkeun. An Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar. Qala, ia berkata, ini sudah mulai masuk kepada syariah. Tadi kan akidahnya, Pak, bahwa ketika kita menyembelih tidak ada lain kecuali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mulai masuk ke syariah. Rasulullah menyembelih setiap tahun, berarti Bapak Ibu silahkan juga setiap tahun. Bisa dipaham, Pak? Itu cara alias jalan dan syariah untuk menempuh melaksanakan akidah kita. Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi perkurbanan, perudhiyahan pada masa Rasulullah? Faqala, kana ar-rajulu yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Pada awalnya orang-orang hanya berkurban satu, sudah untuk satu keluarga. 1 ekor kambing saja sudah untuk satu keluarga. Benar tidak? Ya benar, karena memang kemampuannya seperti itu. Tetapi sekali lagi, seperti nanti akan ada masalah. Bagaimana kalau di SD ada kurban yang sifatnya ureman, Pak? Gotong royong, seorang siswa umpamanya 50 orang, harga kambing umpamanya 5 juta. Berarti setiap siswa diminta untuk berinfak untuk kurban nih sebesar 100.000, lalu disembelih dan dibagi-bagi. Sah tidak? Tidak sah. Itu hanya belajar saja bagi mereka. Bukan begitu kurban. Kecuali kalau semua sepakat. Murid-murid ini sebagai yang munfik ini sepakat, lalu umpamanya melalui rapat guru dan sebagainya ditentukanlah ini hewan kurban kambing ini untuk kurbannya siapa. Sok sing jelas. Nah, bagian bapak si anu kasihan tidak mampu kurban sendiri, dibantu oleh murid-murid dengan udunan 100.000 satu orang, lalu disedekahkan kepada si bapak. Si bapak lah yang berkurban, sah kurban si bapak meskipun asalnya dari sodako, tapi 100 setiap orang berkurban ora iso. Harusnya begitu caranya. Tidak ada masalah lah kecuali di situ beserta solusinya agar sesuai dengan syariat. Karena kurban terdiri dari yang pertama akidah, yang kedua syariat. Akidahnya benar, syariahnya salah, lapor. Akidahnya ngaco, musyrik, namanya azlam. Nanti insya Allah ke depan akan dijelaskan. Abu Thalib berkurban karena dia pernah bernazar, kemudian kalau nanti saya ini akan saya sembelih salah satu anak saya. Kan anaknya berapa? 9 atau berapa? 8 atau 9. Ternyata dilakukanlah pengundian, Pak. Nama-nama anaknya. Siapa yang keluar dia harus disembelih sesuai dengan nadarnya. Begitu keluar Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad yang kemudian jadi bapaknya Muhammad. Abu Thalib bingung gimana? Pergi saja ke Madinah, bertemu dengan Araf alias dukun deh, Pak, paranormal. Oh, udah bisa katanya, diundi lagi saja, diulangi. Tapi kalau diulangi, kamu harus menyembelih 10 ekor unta. Akhirnya disembelihlah 10 ekor unta. Undian pun diulangi. Abdullah lagi. Keberatan dia. Kalau anaknya yang lain tinggal begitu, Pak. Tapi karena Abdullah kesayangannya, gitu kan? Akhirnya dilakukan lagi pengulangan undian, nyembelih lagi 10 sampai 10 kali pengulangan. Bisa dipaham ya? Nah, di antara semua itu
ada sapi. Umpamanya anaknya 9, semua nomor 10-nya sapi. Baru setelah ke 10 kali keluarlah kalau kartu mah kartu sapi. Selesai. Jadi merenang 10 kali 10 kali seberapa? Menyelamatkan Abdullah ini sampai Abu Thalib menyembelih 100 ekor unta. Itu disebutna azla. Ada kan di Quran kan yang dilarang al-ansab wal azlam itu Pak. Kurban pengundian demi berhala. Ya, dan itu dilakukan di hadapan patung Hubal. Tos eta mangkenya akan lebih jelas lagi, dan nanti ada cara kurban jahiliyah. Kemudian awalnya satu orang untuk satu keluarga, satu orang untuk sekeluarga. Fayakuluna wa yut'imun, mereka boleh makan, wa yut'imun memberi makan yang lain, hatta tabahanna, sampai akhirnya bukan satu keluarga satu saham, setiap orang bersaham yang ada dalam satu rumah. Suami satu saham, istri satu saham, anaknya 5 saham, jadi sapi gitu Pak. Makin banyak. Seperti itulah kata Abu Ayyub Al-Ansari, fasorot kama taro. Jadilah sekarang kondisinya seperti kamu lihat, setiap orang berkurban. Akhirnya yang sulit adalah cari siapa yang mau menerima. Bisa jadi kita pun Pak akan seperti itu bila ekonomi semakin membaik, lalu ketakwaan kita insya Allah semakin meningkat. Bisa jadi seperti itu. Saya pernah cerita dengan supir di Jordan Pak, dia mengatakan kalau kurban di sini sembelih sendiri, rata-rata di rumah-rumah sembelih sendiri, urus sendiri. Nanti si kambing rata-rata Pak, kalau digantung di depan rumah, yang mau silahkan ambil gitu aja. Mau diurang digantung depan rumah Pak, memang nggak gantung geus beak. Memang nggak gantung geus beak. Keur dipencit keneh wae ke guru bugat buntut geus leungit. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haram tah kade tah haram tah. Ketika hewan ini belum benar-benar mati, lalu sudah ada bagian organ si binatang ini dipisah, maka yang terpisah bangkai. Kan ada hadisnya, ma kuti'a minal bahimah fahiya hayatun fahuwa mayyitun. Apa yang dipisah padahal masih hidup. Jika orang boga sapi, duh jeung naon ngeuna euy. Urang sok buntut, sapina ngaleos buntut tadi potong, haram tuh Pak. Cek sapi teh teu gablek pikiran. Bari direre teh beureun teu gablek pikiran. Nu halal jadi haram. Kemudian an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat mengistimewakan dikarenakan rupa kamu. Itu mah sudah rezeki masing-masing. Tenang Bapak Ibu anu ayeuna ngarasa goreng patut, tenang. Geus nu penting mah ka surga. Ke di surga mah gareulis karasep. Tenang. Kumaha nu karasep ayeuna beuki kasep. Tenang gitu nya. Komo bapak-bapak mah ya, nanti bakal lebih ganteng lagi. Ila suwarikum wa amwalikum, dan juga bukan jumlah hartanya. Kenapa? Karena Allah yang ngatur semua. Apa kagumnya Allah kepada orang kaya? Bisa dipahami? Apa kagumnya Allah kepada yang ganteng, kepada yang jelek dan sebagainya? Ya Allah yang ngatur. Justru mau apa kalau kamu ganteng? Bisa enggak jaga diri? Mau apa kamu kalau merasa sangat buruk rupa? Apa mau putus asa? Tidak bisa. Justru tunjukkan bahwa walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah hanya akan memperhatikan dan memperhitungkan hati kalian dan amal-amal kalian. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Kemudian an Aliyin radhiyallahu an Aliyin radhiyallahu anhu akhbarahu, dari Ali semoga Allah itu dibetulkan ya. Itu mungkin keketik nih. Ia mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, menyuruh beliau an yakuma ala budnihi, untuk menjadi jami kurban. Yakuma ala budnihi teh Ali urus binatang-binatang hadiyu saya, karena Nabi saat berhaji beliau hajunya 100 ekor unta. Itu yang saya bingung Pak, bingung ya. Apa bingungnya? Seperti tadi kan, bahkan Rasulullah menggadaikan dir'un itu sabuk besar, alat termasuk seragam perang
biasanya sabuk besar ya yang tebal kulitnya ditambah besi-besi tertentu ya logam, kemudian ada kulit-kulit lagi ke bawahnya Pak, disebut dir'un gitu kan, dan diantaranya juga untuk menyimpan pedang. Dir'un tergadaikan lalu ditukarkan kepada ke gandum ya, beberapa karung, lalu dibagi kepada 9 istri beliau. Tidak lama dari situ beliau wafat, tidak ditebus Pak, bantuan ditebus ku Abu Bakar. Tapi kalau haji sampai 100 ekor unta, kapan saya balik nanti orang Pak? Aduh, di rekening loba, dina kulkas regreg, tak can ditagihan nu mimiti nungtut malah layar, gaji masih ngereuyeun, pensiun menunggu dan sebagainya. Tapi nah darek kurban mapan we asa pang miskin Pak. Malahan atoh lamun kabagi tah jelema beunghar kabagi daging atoh ai ngadahar daging geus teu meunang kapan lu di mana. Cek sapi teh teu kira-kira. Aduh ya Pak ya. Sekali lagi kurban adalah ketakwaan karena bagi kita syarat dengan muatan akidah. Al-musinnah, nah ini umur-umur sapi Pak, umur-umur hewan kurban. Al-musinnah hiyal kabiroh asin, yang tua, cukup tuanya. Bukan cuma ukuran besar, tapi umurnya juga diperhatikan. Faminal ibilil lati tammat laha khamsu sinin, kalau unta 5 tahun genap. Unta. Wadakhalat fi sadisah, selesai 5 tahun berarti masuk ke tahun genap. Itu namanya al-musinnah, itu yang sempurna untuk berkurban. Kalau teuing oge bisa jadi maklumnya, kalau mapan beki peot beki lihat gitu. Onta Pak, onta. Kemudian wa minal baqori, dan dari sapi allati tammat laha sanatani, kalau sapi itu harus sempurna 2 tahun. Usahakan yang sempurna 2 tahun. Makanya kita tanya, sudah 2 tahun belum? Sudah tahun belum? Ya, walaupun dari para ulama ada toleransi bila umurnya kurang sedikit, yang penting besarnya memadai untuk nilai sedekah. Tapi yang paling baik adalah minimal sapi berumur 2 tahun. Kumaha carana? Tinggal we garis dina tanduk nanya banyak. Kan itu ada garis-garis tuh. Nah, itu juga untuk menggambarkan tahun. Kumaha praktekna? Nya nu praktekna mah nu ngarti we pada sim kuring mah cenah. Cenah mun ngabakar hayu ngabakar mah. Kemudian wadhanu, sedangkan kambing matammat lah hasanah, minimal harus berumur 1 tahun. Usahakan. Makanya kita tanya, yuk 1 tahun acan. Kumaha carana sapi? Lihat giginya. Gitu kan? Termasuk Bapak Ibu kalau mau asli istri Bapak berapa umurnya, lihat giginya. Kalau giginya tinggal 2 berarti nenek sudah kambing Pak, kambing. Nah, terakhir an Yahya bin Muslim Abi Dhahhak sa'atu Amirun Asy-Sya'bi, dari Yahya bin Muslim Abi Dhahhak, saya bertanya kepada Amir Asy-Sya'bi an juludil adhahi, tentang kulit-kulit kurban. Faqala, beliau bacakan ayat ini, garis bawahi baru pendapat seorang ulama yang namanya Ad-Dhahhak. Ya, beliau adalah ulama tabi'ut tabi'in. Beliau jawab dengan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha in syi'ta fabi'. Kulit kurbanmu bagaimana? Kalau mau silakan jual. Itu yang pertama. Silakan jual. Wa in syi'ta fa'amsik. Kalau mau ya silakan tahan. Mau dibikin apa kek kalau tadi dimakan? Jadi paham ya? Kemudian yang terakhir, wa in syi'ta fatasaddaq. Kalau enggak ya berikan kepada yang lain. Secara umum ini baru pendapat atau hak. Nanti ada judul tersendiri tentang nusuk menjadi masalah unggal tahun. Di antaranya kulit kurban kumahakeun. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Semoga ibu bapak senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sehat walafiat. Begitu juga orang-orang yang sering kita doakan dalam kebaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.